Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang di antara siksa-siksa neraka. Mudah-mudahan dengan kita membahas tentang siksa-siksa neraka, kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kuat untuk meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, masakin ahlin nari idza staghasu bil matori turfa'u sahabun saudaun. Yang menyedihkan atau yang memprihatinkan dari penduduk neraka adalah ketika mereka minta tolong agar diturunkan hujan, maka datanglah mendung yang sangat hitam. Fayaquluna lahu suja'a minar rahmani. Maka mereka, para penduduk neraka berkata, pertolongan dari Tuhan telah datang. Wa tamturu alaihim hijaratun min nar. Maka turunlah hujan kepada mereka, tapi hujannya bukan air ini. Tapi hujannya adalah batu yang tercipta dari api. Taqaw ala ru'usihim summa takhruju min adbarihim. Taqaw ala ru'usihim summa takhruju min adbarihim. Yang mengenai kepala-kepala mereka, kemudian tembus sampai ke dalam hingga keluar melalui dubur-dubur mereka. Nah, jadi ini ceritanya penduduk neraka yang tiap hari dibakar, kemudian minta kepada Allah agar diberi hujan. Kemudian dikabulkan oleh Allah dengan didatangkan mendung yang sangat hitam. Kemudian turunlah hujan. Tapi hujan yang turun itu bukan hujan air, melainkan hujan batu yang panas karena terbuat dari api. Batu yang tercipta dari api. Ketika batu itu jatuh mengenai kepala-kepala penduduk neraka, maka batu itu langsung tembus ke dalam kepala, terus turun sampai keluar melalui dubur-dubur mereka. Ini salah satu siksa di neraka. Summa yas'aluna Allah ta'ala alfasanatin. Kemudian setelah itu mereka, para penduduk neraka, minta lagi kepada Allah selama 1000 tahun. Ayarzuqahumul ghaisa, agar Allah kembali memberikan pertolongan kepada mereka. Fatadharu sahabatun saudaun. Kembali lagi didatangkan, yaitu mendung yang sangat hitam. Fayaquluna, maka mereka berkata lagi, hada sahabatul matori. Ini datang lagi mendung yang akan menurunkan hujan, kata orang-orang di neraka. Fatumtiru alaihim hayatun ka'amsali agnakil ibili. Maka kemudian turunlah hujan kepada para penduduk neraka. Tapi lagi-lagi hujannya ini bukan air. Apa itu? Hayatun ka'amsali agnakil ibili. Yaitu hujannya itu bukan air, melainkan ular yang besarnya seperti leher unta. Nah, berarti besar, luar biasa ini ularnya. Famaladahothu ladhotan layadhabul
La yadhabu al-muha alfasanatin. Barang siapa yang digigit oleh ular-ular itu, barang siapa yang digigit oleh ular itu dengan satu gigitan saja, maka tidak akan hilang rasa sakitnya selama 1000 tahun. Nauzubillah min dzalik. Jadi para penduduk neraka setelah minta pertolongan yang pertama tadi untuk diberi hujan, maka dikabulkan. Diturunkan hujan tapi bukan air, melainkan batu yang terbuat dari api. Ketika batu itu mengenai kepala, langsung tembus ke dalam badan sampai keluar melalui dubur-dubur para penghuni neraka. Kemudian setelah itu mereka minta pertolongan lagi kepada Allah selama 1000 tahun. Agar Allah memberi pertolongan lagi dan Allah pun kembali mengabulkannya. Maka Allah pun mendatangkan mendung yang sangat hitam. Kemudian turunlah hujan. Tapi hujan yang turun lagi-lagi bukan air, melainkan ular yang sebesar leher unta. Yang mana barang siapa digigit satu gigitan dari ular itu, maka 1000 tahun tidak akan hilang rasa sakitnya. Nauzubillah min dzalik. Ini sebagian kecil dari siksaan di dalam neraka. Wa hadza makna qaulihi ta'ala, dan ini adalah makna dari firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan, karena mereka semua termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, dalam hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa siksaan di neraka sangat luar biasa. Dalam hadis ini dijelaskan intinya ada 2 macam siksaan. Yang pertama, ketika para penduduk neraka kepanasan karena tiap hari bertemankan api, maka suatu ketika mereka minta pertolongan kepada Allah agar diturunkan air hujan. Maka Allah pun mendatangkan mendung yang sangat hitam kepada mereka. Kemudian Allah pun menurunkan hujan kepada mereka. Hanya saja hujannya itu bukan air, tetapi batu yang tercipta dari api. Sehingga ketika batu-batu itu mengenai kepala-kepala dari penduduk neraka, maka batu itu langsung tembus masuk ke dalam kepala, langsung keluar melalui dubur-dubur mereka. Kemudian yang kedua, mereka minta lagi kepada Allah selama 1000 tahun agar kembali diberi pertolongan lagi. Maka Allah pun mendatangkan mendung yang hitam. Dan Allah pun menurunkan hujan untuk mereka. Tapi lagi-lagi hujannya itu bukan air, melainkan ular yang besarnya seperti leher-leher unta. Jadi sangat besar sekali. Yang mana dengan satu gigitan, yang mana barang siapa yang digigit satu gigitan oleh ular-ular itu, maka selama 1000 tahun sakitnya itu tidak akan hilang. Selama 1000 tahun rasa sakitnya tidak akan hilang. Nah, di dunia ini orang yang tergigit ular yang sekecil itu saja kadang-kadang sakitnya sudah luar biasa. Apalagi di neraka yang gigit ularnya itu sebesar-besar leher unta, yang satu gigitan itu 1000 tahun tidak akan hilang rasa sakitnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dengan selalu membahas
masalah seperti ini kita bertambah rasa takutnya kepada Allah, bertambah rasa takutnya untuk mengerjakan larangan-larangan Allah. Kita ini kadang-kadang manusia ini, kalau ditakut-takuti, kadang-kadang muncul rasa takut. Kalau disemangati, kadang-kadang muncul rasa semangat. Kalau kita membahas masalah surga, kebanyakan kita tambah semangat dalam beribadah. Nah, mudah-mudahan juga dengan kita membahas masalah neraka, kita semakin kuat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Semakin bisa, semakin kuat untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan dari pembahasan-pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab.